Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, masih seputar doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-684. Jemaah sekalian, pada dasarnya sebagian dari doa-doa ini merupakan lafaz zikir dalam sholat. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mencantumkan riwayat ini dalam bentuk mutlak, dalam arti tidak terikat apakah ini doa sholat atau sesudah sholat atau pagi, zikir pagi atau petang. Dia di sini tidak dijelaskan ini adalah doa yang pada dasarnya bisa diucapkan setiap saat, seperti hadis-hadis sebelumnya, termasuk hadis 683, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya dalam agamamu atau terhadap agamamu. Teguhkan, kuatkan hatiku untuk memegangi agamamu. Sama dengan 684 ini, dia merupakan zikir atau doa yang mutlak setiap saat, kapanpun kita ingin mengucapkannya. Namun seperti yang Ana sampaikan, ada beberapa lafaz di sini yang mirip dengan zikir dan doa di dalam salat. Kita baca dulu. Disebutkan di sini bahwa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimulah segala pujian. Allah terpuji ya di langit dan di bumi. Kalau kita mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu atau Alhamdulillah, ini ungkapan secara mutlak. Berbeda kalau dikatakan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu terarah karena ada karunia dan nikmat Allah yang kita rasakan. Tapi kalau alhamdu, seperti yang ada di awal surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu lebih mengumum karena Allah terpuji dalam kondisi apapun. Terpuji karena kekuasaannya, terpuji karena penciptaannya, terpuji karena keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, terpuji karena segalanya. Ini makna alhamdu yang berbeda dengan syukur ya. Mil as-samawat, sepenuh langit, wa mil al-ard, dan sepenuh bumi.
Artinya ucapan pujian kepada Allah ini diucapkan tanpa batas sebagai bentuk pengakuan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, termasuk dalam hal ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh langit dengan semua tingkatannya, sepenuh bumi dengan semua tingkatannya ke dalam, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan ya Allah, yang engkau ya Allah inginkan selain itu. Apa selain langit dan bumi? Arasy. Arasy. Nah, ini luasnya juga tidak bisa begitu besarnya arasy, luasnya, sehingga ini merupakan pujian yang tak terhingga dalam benak kita. Makanya di dalam suatu lafaz disebutkan anta kama afnaita la uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak mampu mengukur pujian dan sanjungan kepadamu ya Allah. Anta kama afnaita ala nafsika. Engkau pada posisi sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Karena Allah memuji dirinya sendiri kan? Walahul hamdu fis samawati, baginya lah, maksudnya bagi Allah segala bentuk pujian di semua lapisan langit. Lalu lihat, ini pujian kemudian dibarengi dengan doa. Ini adab berdoa ya. Makanya ulama mengatakan di antara adab doa kalau kita punya hajat itu, mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan di sini, beliau membaca dulu Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu beliau berdoa, Allahumma ya Allah tahhirni, sucikan diriku, bil baradi dengan embun, wasalji dengan salju, wal ma'il barid dan air yang dingin. Para ulama mengatakan ini merupakan kesempurnaan dalam pembersihan. Dibersihkan dari apa? Tersebutkan pada selanjutnya, Allahumma tahhirni ya Allah, sucikanlah aku minadz-dzunub, terhadap segala bentuk dosa. Ya, kita mana yang lebih banyak? Dosa yang nampak atau yang tersembunyi? Ada yang tidak sepakat? Utamanya ini, Pak. Di sini ini prasangka buruk, iri hati, hasad, hikmat, sikap a priori. Di sini nih. Ini yang mampu membersihkannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama semua penyakit ini, penyakit yang ada di sini ada terus, siapa yang tersiksa? Orang lain atau kita sendiri? Ya, kita sendiri. Makanya digambarkan bahwa perumpamaan orang yang iri hati, yang hikmat itu orang yang tidak senang dengan karunia Allah kepada makhluknya, pembagian Allah terhadap makhluknya, apakah itu dalam bentuk kepemilikan, ketampanan, kecantikan, keluasan, dan semua
ini semua karunia Allah kepada makhluknya. Kalau sudah muncul ketidaksenangan di sini, apalagi berangan-angan agar itu dihilangkan atau dicelakakan dan seterusnya, itu ibaratnya para ahli hikmah ibaratkan bagaikan api yang melalap kayu bakar sendiri, bakal habis sendiri. Habis dalam arti hancur sendiri, karena kayu bakar kalau sudah habis kan api itu akan membarkan dan akhirnya jadi abu, hancur jadinya. Itulah perumpamaan yang para ahlu hikmah, dan bahkan tersebutkan dalam suatu riwayat seperti itu. Sikap hikd itu berapa ya? Prasangka buruk, iri hati, hasad, a priori itu apa sih Pak? Dia ini langsung tidak menyatakan sikap tidak senang kalau orang mendapatkan karunia Allah. Dan kebiasaan seperti ini di setiap medan hidup terjadi. Betapa pintarnya iblis dan setan itu merusak manusia. Ini apa? Antum lihat doa sebelumnya, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mampu berkuasa untuk membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hati saya untuk beragama, memegang teguh agamamu. Karena agama ini mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik sampai ke yang tidak nampak. Dan ini maksud contoh doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga contohkan dalam salat Hadayah. Ada kan doa istiftah ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa supaya Allah menjauhkan antara dosa kita dengan diri kita bagaikan ya sejauh timur dan barat. Dan di situ Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ats-tsawbul abyadu min ad-danas, ini juga ada juga nih. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad juga. Kemudian di sini wa naqqini, dan bersihkanlah diriku kama yunqqa ats-tsawbul abyadu, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan minad danas, dari segala bentuk kotoran, bersih tanpa dosa. Dan ini yang akan membuat kita tenang. Kalau hati ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Tapi kalau hati ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik, nah di sini muncul siksaan, bahkan penyakit. Makanya antum lihat bagaimana dokter itu mengobati sejumlah penyakit dengan anjuran apa? Tenang, tenangkan perasaan. Jangan menyibukkan pikiran dengan hal-hal yang negatif. Sampai orang yang berpenyakit kronis pun dinasihati seperti itu. Pernah ini Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud di sini Ibnu Taimiyah al-Jaddiyah, bukan Ibnu Taimiyah yang maksud ininya, kakeknya. Itu lagi sakit. Kemudian ketika dirawat oleh tabib, disuruh istirahat total.
Tetapi karena kebiasaan beliau sebagai ahlul ilm, tidak bisa terlepas dari apa? Yang begini-begini. Akhirnya terus membaca. Dokter mengatakan kepada Syekh, Anda harus istirahat total supaya kesembuhannya bisa segera pulih. Dia bilang begini, wahai tabib, bukankah kesenangan pada hati itu, ketenangan di dalam hati, menjadi pemicu utama kesehatan kita? Dokter tabibnya mengatakan, iya benar. Nah, dengan ketenangan di dalam hati itu mampu atau bisa segera mendorong percepatan kesembuhan. Dia bilang, justru dengan saya membaca begini hati saya senang, jadi jangan dilarang untuk membaca. Paham ya? Ada kan yang namanya kutub buku, dia tidak senang kalau tidak membaca. Ibarat orang begini, kalau tidak begini dalam sehari pusing. Makanya sampai di jam kerja pun itu ini, di jam-jam kerja dia cari teman-teman untuk bermain, padahal jam kerja. Apalagi bulan puasa. Dia bilang, supaya kita tidak ingat makan dan minum, yuk kita main gapleh atau, nah ini pelarian ya, mencari ketenangan dengan hobinya. Ya, jadi ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan tazkiyatun nafs. Jadi makanya ulama banyak menuliskan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu, karena kalau jiwa ini bersih, insya Allah berpengaruh pada anggota tubuh kita yang lainnya. Dulu ketika kita di SD itu, guru kita itu SD negeri ya, selalu ini mentalkin kita dengan ungkapan para ahli terdahulu, sampai yang berbahasa dengan bahasa yang kita tidak pahami pun dipaksakan untuk kita hafal dan menjadi bahan ujian. Ada ungkapan ini, orang-orang luar itu yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang waras. Apa bahasa ininya, Pak? Apa ini? Yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang waras ya. Terus kapan otak itu menjadi otak yang ini, istilahnya menjadi otak kriminal? Karena kita lihat banyak orang tubuhnya sehat tapi otaknya otak kriminal ya. Ya. Jadi jangan, dia bukan sesuatu yang apa, lawazim atau sesuatu yang mesti demikian, tapi perlu pembenahan dengan cara tazkiyatun nafs. Pelajari hal-hal yang berbentuk kebaikan untuk dilaksanakan, kemudian segala bentuk keburukan yang sudah kita ketahui hindarkan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini antum mau baca di luar sholat, karena banyak kan zikir seperti Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh, itu doa ketika kita bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.
mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini diantaranya. Kalaulah ini mau dibaca di luar sholat, ya baca, letakkan ini di depan kita. Kalau belum hafal ya, lalu berdoa sambil melihat begini. Pahami dulu maknanya, kemudian minta kepada Allah. Ya, ini memperkuat. Kalau kita kan ini judulnya doa-doa Rasulullah, Pak ya. Nah, ini diantaranya yang ulama sebutkan bahwa diantara doa-doa dan zikir itu, baik itu doa pujian kepada Allah ataupun permohonan kepada Allah, ini semua menunjukkan betapa Rasulullah mengedepankan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Karena mereka katakan yang mendorong banyak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah rusaknya jiwa. Orang tidak senang melihat karunia Allah kepada sesama makhluk. Allah memberikan kekayaan kepada makhluk yang Dia kehendaki, yang ini tidak senang. Allah memberikan pasangan kepada makhluk yang Allah kehendaki, ada yang tidak senang. Allah memberikan kedudukan kepada seseorang dengan penuh amanat, ada yang tidak senang, tidak mau, tidak senang dengan karunia Allah kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, ini sebenarnya penyakit yang paling bahaya, menantang Allah. Jadi sifat iri hati, dengki, kecemburuan yang brutal itu adalah penyakit yang sangat parah, yang ujung-ujungnya bermakna melawan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Melawan Allah. Karena kan Allah yang berkuasa. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang membentangkan rizki, melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan atas kehendak kita. Kita hanya bisa berdoa, tapi yang berkuasa untuk membentangkan dan mengurangi adalah yang Maha Kuasa. Karena Dia Rabbul Alamin, pemilik segala semesta alam ini. Kalau makhluk tidak, bukan pemilik. Yang penguasanya itu adalah Allah Rabbul Alamin. Makanya antum melihat yang menjadi bacaan yang diulang-ulangi setiap salat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kepada Allah yang memiliki, menguasai dan mengatur segala semesta alam. Adapun makhluk tidak. Hidup, mati, sehat, sakit, semua makhluk seperti itu. Tapi Allah yang maha hidup tidak demikian. Ya, jadi kerusakan yang ada dalam hati itu dibersihkan dengan doa-doa yang seperti ini, termasuk doa sebelumnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini merupakan modal bagi kita untuk hidup dengan cara yang baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.